Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliah yang perdana tentang fisika dan elektronika untuk teknologi informasi. Kali ini untuk yang pertama kita akan bahas tentang besaran, satuan, dan simbol kelistrikan. Kita awali dari sini. Kita masuk ke My Class, kemudian ini ada referensi 1 ya, ini di bab 1 mengenal besaran, satuan, dan simbol kelistrikan. Jangan lupa presensi dulu ya, kemudian kita buka ini ya. Kita akan mulai pembicaraannya dari sini. Kita dulu. Oke, jadi satuan itu standar internasional, satuan untuk massa atau dalam kilogram ya. Tulisannya unit ini unitnya, kuantitinya ya, besarannya ini kilogramnya, unitnya sebagai unit, dan ditulis dengan kg seperti ini. Kemudian panjang meter, jadi ada berat, panjang, waktu, kemudian ada arus listrik, temperatur, intensitas cahaya ya, atau intensitas luminasi, kemudian ada jumlah zat atau substansi, satuannya mol. Kita tidak akan bicara tentang mol, candela, Kelvin. Kita akan masuk ke ampere saja. Jadi ini satuan arus ya, simbolnya, unit simbolnya adalah ditulis A dengan huruf besar seperti ini, kapital. Ampere, electric current atau arus listrik. Satuannya ampere ditulis dengan simbol A. Dan berikutnya satuan yang lain ya. Ini satuan turunan dari standar internasional. Di sini ada gaya atau F ya. Ini satuannya adalah Newton, simbolnya N. Kita tidak akan bahas ini karena ini ada di fisika mekanika. Kita masuk ke fisika elektronika, yaitu power atau P, satuannya adalah watt, simbolnya adalah W. Kemudian energi, satuannya adalah simbolnya adalah W, satuannya joule, simbolnya J. Ya, ini kemudian resistan atau disingkat R, kemudian unitnya, satuannya ditulis ohm ya, seperti ini simbolnya, seperti ini ohm. Sekian ohm pakai simbol seperti ini. Oke, Anda silakan dibuka, kemudian kita lanjut. Ya, ini penting juga tentang singkatan ya. Jadi singkatan kita mulai dari orang elektro, ini biasanya pico, yaitu satuannya adalah pengalinya adalah 10 pangkat min 12 atau 1/1 miliar. Nano, jadi 1/1 miliar. 1/1 miliar meter berarti ditulis pikometer. Kemudian kalau maaf ya, nano yang 1 miliar ini juta, mikro ya, 1/10 atau 1/1 juta. Kemudian 1/1000 itu mili, kemudian kilo ya, kemudian ini kali 1000 ya. Kalau 1 kilometer artinya 1000 meter. Kalau 1 ampere, kemudian kalau 1 kilo ampere itu maksudnya adalah 1000 ampere. Kalau 1 mega ini 1000 kali 1000 atau 1 juta. Jadi 1 mega ampere itu artinya 1 juta ampere. Kemudian giga 10⁹ atau miliar, dan tera ya,
10 pangkat 12 atau triliun. Ya, ini ada kilo 1000, mega 1.000.000, 9 miliar, dan triliun 12. Kemudian kita masuk lagi, kita lewati. Ini masalah atom, tidak kita bahas. Oke, kita akan mulai dari yang tadi sudah disinggung tentang arus. Jadi ibaratnya arus itu aliran ya. Kemudian ada saklar, ini kalau dalam listrik. Ini aliran air ya, ini ada pompa atau sumber tenaga, ini ada aliran air. Kemudian ini ada hambatan, ini terhambat, arus airnya terhambat. Kemudian di sini ada tap, ini untuk mengalirkan. Jadi misalkan pompanya dihidupkan, tapi ini kerannya kita tutup, ya berarti tidak ada aliran. Atau kalau kita saklar ya, saklarnya kita buka. Tapi kalau di sini simbolnya adalah untuk menutup. Ini karena aliran air ini kalau ditutup berarti tidak aliran, kalau di kelistrikan itu dibuka. Jadi malah justru saklarnya dibuka, jadi tidak ada aliran air. Dalam electrical itu simbolnya seperti ini, jadi pompa ya. Ini electrical. Ini saklar, kemudian ini di sini ada resistor ya, resistor 1, resistor 2. Di sini ada sumber, ini ada plus minus, ini ada aliran air, aliran arus ya, arus listrik melewati R lagi, kemudian ini saklar atau tadi digambarkan seperti ini. Ya, ini aliran air gitu ya. Cuman ini kebalikan, kalau di sini untuk memutuskan arus air ini ditutup kerannya. Kalau di sini ditutup malah justru mengalir. Jadi perbedaannya di situ hanya untuk menggambarkan ada simbol. Kemudian ini ada rumus yang pertama yang kita kenalkan adalah P sama dengan I kali R. Atau I sama dengan P per R. Tegangan, sumber tegangan itu adalah arus kali hambatan. Dengan kata lain, karena sumber tegangannya ada, resistannya ada, maka arusnya ini tergantung dari sumber tegangan dan resistan. Resistan biasanya bersifat tetap, kemudian V-nya yang dirubah-rubah, sehingga arusnya pun berubah-ubah. V-nya bisa positif, bisa negatif, I-nya juga bisa positif, bisa negatif. Kalau R-nya tidak. R itu resistansi tetap. Itu ya. Kemudian di sini ya, ini adalah sumber tegangan yang tidak ideal ya. Di sini maksudnya tidak ideal itu begini. Jadi ini ada akumulator. Akumulator itu tidak serta-merta 12 volt terus ada titik AB gitu. Tetapi di sana ada resistansi. Namanya R internal. Ya. Kemudian ini ya, jadi ini kalau ada R internal, kemudian di sini ada R beban. Ini namanya beban, ini R internal. Kemudian ini sama ya, masih sama. Ini jadi 12 volt itu dari sumber dari sini, kemudian ini ada R beban. Jadi yang terukur di sini ketika diberi beban itu tidak 12 volt, tapi 11,5. Yang 0,5 kemana? Yang ke sini. Tapi ini besarnya ini tergantung dari R-nya ini. Ini tidak kita bahas. Kemudian ada satuan P power ya. Power ini satuannya adalah watt per detik. Power itu watt per detik. Atau kalau di dalam kelistrikan itu sering disebut dengan kWh, kilowatt hour, kilowatt jam.
kilowatt jam. Jadi P I kuadrat R ini ya, watt jam ya. Ini ada satuan waktunya. Tapi kalau kita ukur dalam 1 detik gitu ya, kita asumsikan 1 detik, maka T-nya adalah 1, sehingga cukup ditulis P sama dengan I kuadrat R, atau P V kuadrat per R, atau P sama dengan V kali I. Di power ini adalah I yang lewati R ini dikalikan I kuadrat. Jadi I-nya ini melekat di R-nya ini. Seperti itu. Kemudian ya itu yang penting dari tulisan ini. Jadi silakan dibaca ya, nanti video berikutnya akan saya jelaskan secara lebih rinci satu persatu secara urut. Tapi kalau melihat referensinya, jadi kita biasakan untuk melihat referensi mana yang penting ya. Nah, nanti penting atau tidaknya semuanya penting, cuman karena materinya banyak, jadi Anda hanya mengambil hal penting yang berkaitan dengan orang IT. Jadi kalau di chapter 1 ini simbol ya, di situ sudah ada tentang daya, arus ya. Kemudian tadi disinggung tentang voltase ya, volt. Kemudian ada satuan turunan namanya resistan atau ditulis dengan ohm seperti ini. Nah, itu untuk penjelasan tentang referensi. Kita ikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.